Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danila Triani Oktari, NPM A1D020040. Saya dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Selamat datang di pembelajaran kelas 10 Biologi tentang ruang lingkup biologi. Sehari-hari sebenarnya kita sudah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Misalnya, setiap hari kita makan, kemudian makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, kemudian memberikan energi untuk aktivitas kita. Nah, misalkan kita sakit, kita pergi ke dokter, kemudian dokter memeriksa fungsi organ tubuh kita, kemudian kita diberikan obat. Jadi, apa itu sebenarnya biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah konkret, artinya adalah objek yang dipelajari bersifat nyata. Misalnya, biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup ataupun makhluk yang pernah hidup termasuk juga fosil, serta mempelajari bagaimana cara memandang objek tersebut, seperti misalkan struktur, fungsi, dan interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua, yaitu logis, artinya ilmu biologi itu dapat diterima oleh nalar kita. Sehingga, biologi tidak mungkin mempelajari tentang hal-hal yang bersifat tahayul. Yang ketiga, yaitu objektif, artinya hasil kajian biologi didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian, yaitu universal, artinya adalah teori yang dihasilkan itu berlaku secara umum. Kemudian selanjutnya itu bersifat sistematik, yang artinya menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku dan sesuai dengan metode ilmiah. Yang terakhir yaitu empiris, artinya bahwa biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, ataupun eksperimen. Berdasarkan tingkat organisasi, kehidupan objek biologi pastinya meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat strukturnya ini dimulai dari terendah hingga yang tertinggi. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Nah, setiap cabang ilmu dalam biologi ini mempelajari suatu objek secara lebih spesifik dan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, itu yang pertama, di tingkat organisasi kehidupan itu ada biologi molekuler, yang mempelajari penyusun tubuh makhluk hidup di tingkat molekuler. Kemudian ada genetika yang mempelajari cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian selanjutnya itu ada sitologi, yaitu yang mempelajari susunan dan fungsi dari bagian-bagian pada sel. Dan ada histologi yang mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian ada anatomi yang mempelajari struktur dalam tubuh makhluk hidup. Dan kemudian ada fisiologi yang mempelajari proses dan kegiatan yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu peranan biologi di kehidupan manusia. Misalnya seperti di bidang pertanian, adanya teknik kultur jaringan yang membuat kita bisa membudidayakan tanaman yang langka, misalnya dalam jumlah yang banyak dan waktu yang sangat singkat. Dengan adanya ilmu genetika, misalnya manusia bisa membuat semangka tanpa biji dan juga bisa membuat tanaman yang tahan dengan hama. Selanjutnya, di bidang peternakan, contohnya itu ditemukan adanya teknik inseminasi buatan atau kawin suntik untuk meningkatkan kualitas ternak. Selanjutnya itu di bidang kedokteran, contohnya ditemukan adanya vaksin. Kemudian diterapkan adanya teknik bayi tabung ataupun misalkan transplantasi organ. Nah, itulah beberapa materi tentang ruang lingkup biologi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.